Negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50, bulannya April, lalu 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya mau tanya, pantaskah seorang yang bernama Anies Baswedan jadi calon presiden? Berdasarkan UUD 1945 pasal 6 dan Undang-Undang tentang pencalonan presiden, maka orang yang bernama Anies Baswedan sangat tidak pantas untuk jadi calon presiden. Tidak memenuhi syarat. Dan saya yakin rakyat Indonesia pun akan berpikiran sama. Orang yang bernama Anies Baswedan ini tidak pantas jadi calon presiden. Kalau jadi calon presiden saja tidak pantas, apalagi jadi presiden. Orang yang bernama Anies Baswedan ini merupakan pecatan Menteri Pak Jokowi. Kerjanya gak bisa dipakai. Omongannya manis, kerjanya bau amis. Ketika dia di Pilkada DKI 2017, dia menggunakan orang-orang radikal, HTI, FPI, PA 212, Ijtima Ulama, untuk menebarkan fitnah Al-Maidah dan juga memenjarakan Ahok. Sehingga Anies Baswedan disebut sebagai bapak politik identitas. Terkenal dengan sebuah tindakan yang tidak etis dari para pendukungnya yang menggelorakan jual ayat, jual mayat. Bahkan Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa adanya negara Indonesia itu atas jasa dari Partai Arab Indonesia. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada Partai Arab Indonesia. Partai Arab Indonesia yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Videonya ada, viral lagi. Ketika menjabat jadi gubernur, ya Anda tahulah.
uang rakyat dihambur-hamburkan, manfaatnya kagak jelas. Belum lagi tersandung korupsi. Rumah DP 0%, tersandung korupsi Formula E. Kalau diaudit, banyak kerja dari Anies Baswedan ini terpapar korupsi semua. Dan yang terbaru sekarang, di mana Anies Baswedan mengatakan bahwa negara Indonesia ada karena adanya kesepakatan perubahan bentuk negara dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dia mengatakan bahwa negara Republik Indonesia itu belum ada. Adanya itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia itu cuma sebagian kecil. Dan presidennya bukan Soekarno katanya. Ini orang bro, kalau sudah tidak mempercayai sejarah, ngacak-ngacak sejarah, bahkan membenci Soekarno, orang ini pantas disebut sebagai pengkhianat bangsa. Dan pengkhianat bangsa dalam pasal 6 UUD 1945 haram untuk nyapres. KPU apa berani? Gak akan berani. Bawaslu apa berani? Gak akan berani. KPU dan Bawaslu gak akan berani tindak Anies Baswedan. Keluarkan surat keputusan bahwa orang ini pengkhianat dan tidak boleh nyapres di 2024. Makanya partai yang mendukung pengkhianat, maka partai itu disebut pengkhianat. PKS dukung Anies, PKS dukung pengkhianat, berarti PKS pun pengkhianat. Nasdem misalkan dukung pengkhianat, maka Nasdem pun pengkhianat. PKB dukung pengkhianat, maka PKB pun pengkhianat. Pengkhianat akan berkumpul dengan pengkhianat. Sadarlah wahai bangsaku. Padahal kita tahu adanya negara ini karena jasa Soekarno. Anies Baswedan tidak mau mengakui hal itu. Gak ada Soekarno, gak ada Pancasila. Gak ada Pancasila, gak ada Indonesia. Negara Indonesia berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Siapa presidennya? Ya Soekarno, nggak ada lain lagi. Ibu kotanya Yogyakarta. Ini sebuah ironi dan sangat menyedihkan. Dan semakin jelas orang ini memang tidak pantas. Jelas ada kebencian kepada Soekarno, ingin menghilangkan jasa Soekarno, ngacak-ngacak sejarah. Jadi ini terus berulang dan akan berulang. Karena mindset pengkhianat tetap pengkhianat. Meskipun berbaju profesor, meskipun berbaju mantan gubernur DKI, pengkhianat tetap pengkhianat. Watak pengkhianat akan terus berkhianat. Belum berkuasa aja sudah berani mengkhianati sejarah Indonesia, apalagi kalau dia sudah menjabat.
Coba perhatikan, negara Republik Indonesia Serikat RIS, Republik Indonesia Serikat. Awalnya aja sudah Republik Indonesia. Serikat menaungi beberapa negara di bawahnya. Bukan terpecah-pecah. RIS ini dirubah konsepnya. Supaya lebih Pancasilais. Dari negara di dalam negara menjadi provinsi di dalam negara. Presiden dipilih oleh rakyat. Gubernur dipilih oleh rakyat, sama sebetulnya. Nggak ada bedanya. Cuma istilah nama dan fungsi yang beda. Tapi intinya sama. Presidennya RIS Soekarno. NKRI ya Soekarno. Presiden pertama ya Soekarno. Si Anies tidak mengakui presiden pertama, berarti dia adalah pengkhianat yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.